Oke, teman-teman di sini ada FAQ atau beberapa pertanyaan ya. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung terkait dengan metode perhitungan PPN 12% dikali dengan DPP nilai lain-lain ini maksudnya nanti seperti apa sih gitu ya mekanismenya gitu ya. Jadi di sini sesuai dengan yang pertanyaan ini ya teman-teman kode fakturnya apa gitu. Kode fakturnya itu pakai 04. Jadi DPP nilai lain-lain itu kode fakturnya itu menggunakan kode faktur 04. Tetapi misalkan teman-teman bertransaksi dengan pihak pemungut, misalkan bendaharawan atau BUMN, itu kan sejatinya pakainya kodenya itu adalah 02 ataupun 03 ya. Nah, jadi meskipun dia DPP nilai lain-lain itu teman-teman pakainya tetap yang 02 atau 03 jika teman-teman bertransaksi dengan bendaharawan atau pemungut gitu ya atau BUMN. Nah, ini nanti ada teman-teman namanya hierarki dari kode-kode faktur. Teman-teman bisa lihat aja di pair-nya ataupun teman-teman bisa search di Google teman-teman hierarki faktur. Jadi ada tingkat-tingkatannya gitu teman-teman. Misalkan dia dipungutkah atau dibebaskah atau ditanggung. Nah, itu misalkan dia lebih tinggi hierarkinya dibandingkan dengan yang kode faktor 02 atau 03. Nah, pokoknya paling terakhir tuh nanti yang kode faktor normal gitu ya, teman-teman, yang kode 01. Itu nanti ada hierarkinya gitu, skala prioritas lah disebutnya. Nah, selanjutnya gimana sih caranya kita nginput gitu ya, caranya kita menginput di Cortex, nanti di sistem Cortex gampang aja ya teman-teman karena namanya konsepnya ini adalah DPP nilai lain-lain, berarti ya nanti di fakturnya teman-teman inputnya itu harga jualnya seperti biasa, misalkan harga jualnya 100 juta gitu ya. Harga jualnya 100 juta, terus nanti teman-teman di apa namanya seperti biasa ya teman-teman tampilan fakturnya itu PDF-nya seperti yang sebelum-sebelumnya di mana nanti ada harga jual, terus kalau nggak salah di bawahnya tuh ada pengurang ya atau diskon itu kan nanti ada di bawahnya terus ada juga nanti DPP atau dasar pengenaan faktur. Nah, di situ teman-teman mulai masukkan di DPP itulah teman-teman masukkan tuh yang rumus 11/12 dikali dengan harga jual. Nanti teman-teman checklist atau centang setelah teman-teman isi harga jual atau uang muka, teman-teman nanti checklist atau centang kotak DPP. Nah, di situ nanti teman-teman masukkan rumusnya. Lalu, tapi nanti untuk teknisnya seperti apa, lanjutan simulasi di Cortex-nya saya belum tahu ya teman-teman, karena pada saat ini, sampai saat ini pun Cortex katanya masih ada gangguan ya. Jadi kita masih menunggu, tetapi kurang lebih seperti inilah caranya gitu ya. Jadi nanti di sistem Cortex, tarif PPN-nya itu tidak dirubah, jadi tetap pakai single tarif. Sekali lagi, tarif PPN itu pakai single tarif yang mana jadinya naik ya teman-teman. Jadi kita itu mengalami kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Tetapi nilai PPN-nya itu tidak mengalami kenaikan. Tetapi tidak semua ya teman-teman, tidak semua nilainya tidak mengalami kenaikan. Ada beberapa kategori barang atau jasa yang tetap mengalami kenaikan ya, yaitu adalah barang dan jasa yang bukan barang mewah, tetapi dia masuk ke kategori besaran tertentu. Misalkan kayak PPN KMS, itu kan dia tetap mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Nah itu, jadi tarif PPN-nya tetap single tarif yang mana naik ya, tarif PPN-nya dari 11 menjadi 12% gitu ya. Tapi nilainya tetap sama untuk kategori barang dan jasa non mewah gitu atau yang bukan mewah. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu apakah kode 04 tadi ya, kode 04 tadi yang DPP nilai lain-lain itu apakah bisa dikreditkan? Jawabannya ya tentu bisa dikreditkan ya sesuai dengan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang PPN yang dirubah di UU HPP nomor 7 tahun 2021. Kode faktur 04 itu atau DPP nilai lain itu dapat dikreditkan tentu ada ketentuannya, teman-teman. Ketentuannya dia itu bisa dikreditkan atau tidak, yaitu melihat dari transaksinya itu berhubungan tidak dengan kegiatan usaha gitu yang pertama. Yang kedua itu adalah fakturnya memenuhi syarat formal material. Jadi syarat formal materialnya itu harus terpenuhi. Misalkan harus sesuai dengan kalau formal ya fakturnya harus diisi dengan lengkap, benar, jelas, harus sesuai dengan kaidah gitu ya teman-teman ya, seperti biasa. Dan dia itu harus apa namanya tidak berhubungan dengan penyerahan yang tidak terutang PPN atau yang dibebaskan PPN. Itu beberapa kriteria atau persyaratan bahwa bahwa faktur 04 ini boleh dikreditkan. Sebenarnya tuh persyaratannya sama seperti ketika kita ingin mengkreditkan kode faktur yang lain ya, itu yang biasanya yang 01 ya. Kalau misalkan kita mau mengkreditkan faktur 01 pun juga persyaratannya juga sama ya, teman-teman, harus sesuai dengan atau harus berhubungan dengan kegiatan usaha kita. Fakturnya juga harus sesuai dengan persyaratan formal dan material dan juga
memenuhi kaidah gitu ya pembuatan faktur ya gitu. Jadi basically kode 04 itu bisa dikreditkan, tetapi kita juga harus lihat kode 04 ini atas transaksi yang berhubungan dengan usaha atau tidak. Kalau berhubungan dengan usaha maka bisa kita kreditkan, kalau tidak ya tidak bisa dikreditkan gitu, masuk ke B3. Itu aja teman-teman video kali ini, semoga dapat dimengerti. Nanti mungkin akan saya buatkan video tentang contoh perhitungan untuk PPN atas barang atau jasa kena pajak yang masuk kategori non barang mewah atau bukan barang mewah, tetapi dia udah punya DPP nilai lain-lain. Tadi kan saya sempat singgung ya, bahwa nilai PPN dari barang dan jasa selain barang mewah tapi dia masuk kategori besaran tertentu itu tetap mengalami kenaikan. Kan selama ini kan dibilangnya kan nggak ada kenaikan. Tetap mengalami kenaikan teman-teman. Tarifnya mengalami kenaikan. Pertama, tarif PPN sudah pasti mengalami kenaikan dari 11% menjadi 12%. Memang nilainya tidak mengalami kenaikan untuk kategori barang dan jasa yang bukan barang mewah. Tetapi untuk kategori barang dan jasa yang bukan barang mewah dan juga masuk kategori besaran tertentu. Jadi dia bukan barang mewah, tapi dia masuk kategori besaran tertentu. Misalkan kayak KMS gitu ya, PPN KMS. Nah, itu tetap nilainya itu baik tarif ataupun nilai tetap mengalami kenaikan. Nanti perhitungannya di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.